Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai persamaan laju reaksi. Nah, apa itu persamaan laju reaksi? Jadi persamaan laju reaksi itu merupakan perumusan dari hukum laju reaksi. Nah, menurut James A. Brady, umumnya reaksi kimia itu dapat berlangsung cepat jika konsentrasi zat-zat yang bereaksi atau reaktannya itu diperbesar. Ya. Dalam suatu reaksi kimia secara umum, misalnya dituliskan reaksi kimianya itu seperti ini. Ini salah satu contoh reaksi kimia A plus B menjadi C plus D, di mana X, Y, kemudian P dan Q-nya itu adalah koefisien dari setiap zat. Sehingga persamaan laju reaksinya dapat dituliskan seperti ini ya. V sama dengan V itu laju, K dikali K itu nilai konstanta tetapan laju reaksi, dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y ya. Nah, konsentrasi A dan B ini, ya, ini adalah merupakan konsentrasi zat yang berperan sebagai pereaksi. Ya. Jadi, data-data dalam persamaan laju reaksi itu menggunakan data pereaksi. Ya. Kenapa seperti itu? Jadi, katanya hasil pengukuran laju reaksi itu dari berbagai eksperimen atau percobaan menunjukkan bahwa laju reaksi itu merupakan fungsi dari konsentrasi zat-zat reaksinya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menghitung laju, karena dalam reaksi kimia itu biasanya jumlah zat yang sudah diketahui itu adalah di awal kita bisa mengetahui jumlah zat yang berperan sebagai reaktan atau pereaksi. Jadi jumlah pereaksi itu biasanya kan udah diketahui, sehingga jumlah dari pereaksi ini atau konsentrasi dari pereaksi ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Maka penulisan persamaan laju reaksi itu pada umumnya adalah seperti ini ya. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya, nilai X dan Y yang di sini ini tidak sama dengan nilai X dan Y di sini. Ya, X dan Y di sini ini merupakan nilai orde reaksi. Nah, orde reaksi ini biasanya nilainya dapat dari mana? Bukan dari koefisien. Ya. Jadi nilai orde reaksi itu tidak sama dengan koefisien. Nah, nilai orde reaksi ini merupakan suatu bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi si pereaksi. Ya. Jadi orde reaksi ini merupakan bilangan pangkat bagi si pereaksi ya, yang nanti menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi si pereaksi terhadap laju reaksi. Jadi laju reaksi itu besarnya laju reaksi itu dipengaruhi oleh bilangan pangkat ini. Nah, bilangan pangkat ini adalah orde reaksi. Sehingga ya, perlu diingat-ingat, direnungkan ya, jangan sampai lupa ya bahwa si orde reaksi ini karena dia mempengaruhi konsentrasi si pereaksi ya, mempengaruhi besarnya laju reaksi ya. Nah, kalian harus ingat bahwa cara menentukan orde reaksi itu bukan dengan cara melihat koefisiennya. Lalu dari mana cara kita bisa menentukan nilai orde reaksi? Nah, orde reaksi itu nanti biasanya bisa kita tentukan, bisa kita tahu nilainya itu berapa, itu berdasarkan data hasil eksperimen. Ya, artinya nggak ada ya kaitannya antara orde reaksi dengan koefisien reaksi dari persamaan reaksi setaranya. Nah, macam-macam. Jadi kalau suatu reaksi kimia ini kan contoh persamaan laju reaksi untuk reaksi kimia yang ini. Ya, apakah semua reaksi itu persamaan laju reaksinya begini? Ya, tergantung sama reaksinya.
Misal kalau reaksinya itu reaksi penguraian NH3. NH3 terurai menjadi N2 plus H2. Ini kan koefisiennya 3, ini 2. Nah, maka persamaan laju reaksinya itu V-nya itu sama dengan K dikali konsentrasi si reaksinya aja, NH3 pangkat X. X-nya berapa itulah yang nanti akan kita cari ya. Dari mana? Gimana cara nyari si X? Ya, X ini kan suatu order reaksi. Bisa kita cari nanti berdasarkan data-data hasil eksperimen. Nilai K dari mana? K juga bisa kita tentukan nanti kalau udah ada nilai data-data eksperimen ya. Jadi untuk reaksi yang ini persamaan lajunya seperti ini. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NH3 pangkat X. Kalau ada persamaan reaksi yang lainnya, misalnya persamaan reaksinya itu CH Cl3 ditambah Cl2 menjadi HCl. Ya, ada persamaan reaksi seperti ini, HCl ini reaksinya sebentar. Nanti ya reaksinya menjadi mana ini. Nah, NO2 ditambah CO menjadi NO tambah CO2. Nah, kalau reaksinya begini berarti persamaan lajunya itu V sama dengan K kali ya, konsentrasi dari reaksinya. Ada 2 kan reaksinya. Berarti NO2 pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y. Kalau zatnya ada 3 ya berarti di sini konsentrasinya ada 3. Ordernya misalnya X, Y, dan Z. Kalau cuma ada 1 ya seperti yang ini. Ya. Aduh, kecoret. Seperti ini ya. V sama dengan K kali konsentrasi NH3 pangkat X. Dan nilai order ini, ingat ya, nilai order itu bukanlah, tidaklah sama dengan koefisien. Nah, sekarang macam-macam order reaksi. Order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi. Nah, beberapa order reaksi yang umum terdapat dalam persamaan reaksi kimia ya, beserta maknanya ini akan saya jelaskan satu persatu. Di sini saya menampilkan 3 jenis grafik order terhadap laju. Dimulai dari grafik yang pertama. Grafik yang pertama ini adalah grafik untuk persamaan laju reaksi yang nilai ordernya itu 0. Misalnya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0 ya. Nah, pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi kalau nilai ordernya itu adalah 0, maka berapapun nilai konsentrasinya ya. Jadi di sini dilihat grafiknya itu begini ya, datar. Jadi berapapun nilai konsentrasinya, mau konsentrasinya 1, mau konsentrasinya 2, mau konsentrasinya 3, mau 4, 5 dan seterusnya, nilai V-nya itu tetap. Ya, misalnya ini adalah 4 ya, lajunya itu 4. Tetap di angka ini. Ya. Jadi mau berapapun konsentrasinya si reaksinya itu, kalau ordernya itu order 0, maka lajunya itu tetap. Ya. Artinya, laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi kalau nilai order si reaksinya itu adalah 0. Ya, misal di sini V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa berapapun data nilai konsentrasinya kalau ordernya 0, maka lajunya itu tetap mau berapapun juga si konsentrasinya. Karena kalau di dalam persamaan matematik, ya, suatu bilangan kalau dipangkatkan 0 itu, ya, A konsentrasi A, kalau dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya itu adalah 1. Sehingga nilai lajunya itu, di sini nilai V-nya sama dengan K dikali 1. Ya, jadi nggak ngaruh. Mau berapapun konsentrasinya dipangkatin 0, hasilnya pasti 1. Ya, sehingga nilai lajunya itu selalu tetap. Ya, order reaksinya itu nggak mempengaruhi laju reaksi. Kemudian, kalau misalnya dia ordernya 1, nah seperti ini, dia ordernya 1. Nah, grafiknya itu seperti ini. Kalau ordernya itu 1, maka laju reaksi itu akan berubah secara linier.
Artinya kalau konsentrasinya tadinya 1, misalnya ini 1, lajunya juga 1. Kalau misalnya konsentrasinya diperbesar jadi 2, ya, maka nilai lajunya juga jadi 2. Kalau misalnya di sini konsentrasi, intinya gini, kalau konsentrasinya naik, maka lajunya pun akan naik secara linier. Ya, jadi kalau misalnya konsentrasinya tadinya 2 molar, terus naik menjadi 4 molar, ya, naik 2 kali lipat, maka laju reaksinya pun juga naik 2 kali lipat. Ya, jadi persamaan lajunya itu K sama dengan contohnya ya, A pangkat 1. Ya, jadi kalau misalnya konsentrasinya naik dari 2 molar menjadi 4 molar, ya berarti nilai lajunya juga naik. Ya, naiknya berapa kali? Ya, naiknya menjadi 2 kali lipatnya ya. 2 ke 4 itu kan naik 2 kali lipat ya. Seperti itu. Nah, jadi lajunya itu nanti dia akan bertambah secara linier ya. Nah, kemudian kalau sama begitu juga sebaliknya. Misalnya di sini nilai lajunya itu tadinya 10. Terus berubah turun 2 kali lipat nih konsentrasinya, tadinya 10 jadi 5. Maka nilai lajunya juga turun 2 kali lipat. Nah, karena linier. Kalau konsentrasinya naik, lajunya juga naik. Konsentrasinya turun, lajunya juga turun. Ya. Kemudian orde 2. Ya. Nah, kalau si reaksinya ini, orde reaksinya itu sama dengan 2, ya, persamaan reaksinya kan, persamaan lajunya itu menjadi K V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Lalu apa? Bagaimana perubahan laju terhadap konsentrasinya? Kalau dia ordenya itu adalah orde 2, maka laju reaksinya akan berubah secara eksponensial atau secara kuadrat. Jadi naik secara eksponensial ya. Pangkat 2-nya dari nilai konsentrasinya. Jadi misal lajunya itu kalau konsentrasi A-nya itu awalnya 2 ya. Kemudian karena dia ini laju ordenya itu adalah orde 2, kemudian konsentrasi si A-nya itu naik 2 kali ya, 2 kali lipat ya. Maka yang tadinya konsentrasi A-nya itu 2 menjadi 4 kan ya. Nah, tadinya kan 2, naik 2 kali lipat jadi 4. Nah, nilai lajunya gimana? Kalau pas lagi konsentrasi awalnya 2, maka nilai lajunya itu kan K kali konsentrasi 2 pangkat 2. Nilainya sama dengan 4K ya. Nah, kalau konsentrasinya naik 2 kali lipat ya, apakah lajunya juga naik 2 kali lipat? Ya, kalau misalnya konsentrasinya naik 2 kali lipat, apakah lajunya naik 2 kali lipat menjadi 8K? Jawabannya salah. Kenapa? Karena nilai lajunya kalau si konsentrasinya naik 2 kali lipat yang tadinya 2 menjadi 4, ya maka nilai lajunya menjadi 16K. Ya, 4 pangkat 2 itu kan 16K ya. Jadi berubahnya itu secara eksponensial. Jadi bukan 2 kali lipatnya, tetapi pangkat 2 dari si nilai laju yang awalnya. Nah, jadi awalnya 4K, maka laju ketika konsentrasinya naik 2 kali lipat menjadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu adalah 16K. K-nya dari mana ini nih? Nilai konstantanya kita pindahin doang, yang tadinya di depan jadi di belakang. Soal biar enak aja nulisnya, masa K kali 16 atau ini K dikali 4 ya. Kan kurang standar aja kita nulisnya begitu ya. Jadi K-nya itu bukan kilo atau 4K 4000, 16K 16.000 bukan ya, tapi ini nilai tetapan. Dipindahin tadinya di depan jadi ke belakang. Seperti itu ya. Nah, beda dengan kalau tadi orde 1 ya. Kalau misalnya orde 1 tadi misalnya awalnya konsentrasi A-nya itu 2. Kemudian naik 2 kali lipat. Kalau naik 2 kali lipat berarti kan jadi 4. Nah, kalau dia
konsentrasinya 2, maka nilai lajunya itu kalau ordenya 1 berarti kan 2 pangkat 1. Nilai lajunya itu menjadi 2K. Nah, kalau misalnya naik 2 kali lipat, berarti karena dia orde 1 itu berubah secara linier, kalau naik 2 kali lipat, lajunya yang tadinya 2K berarti jadi 4K. Coba kita buktiin ya, berarti lajunya itu K dikali 4 pangkat 1. Hasilnya berapa? 4 pangkat 1 kan 4. 4 dikali K berarti 4K. Benar ya. Jadi kalau naik 2 kali lipat, konsentrasinya ketika dia ordenya itu 1, maka nilai V-nya yang tadinya 2K karena konsentrasinya naik 2 kali lipat, ya udah V-nya juga tinggal naik 2 kali lipat menjadi 4K. Tapi kalau misalnya dia itu ordenya orde 2, tadinya konsentrasinya 2, naik 2 kali lipat menjadi 4. Lajunya yang tadinya 4K bukan menjadi 8K, melainkan menjadi 16K. Karena berubahnya secara eksponensial, secara kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi, begitulah pengaruh order reaksi terhadap laju reaksi. Ya, baik, secara konsep seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan di video selanjutnya bagaimana penerapan dari persamaan laju reaksi ini ya. Cara menentukan persamaan laju reaksi yang didahului dengan menghitung terlebih dahulu nilai order reaksi tiap zat ya. Dan ingat, dalam persamaan laju reaksi, konsentrasi zat yang dicantumkan dalam persamaannya itu adalah konsentrasi atau nilai konsentrasi dari zat-zat yang berperan sebagai pereaksi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.